Ya, Nah, oke, coba udah saya record tuh. oke Coba Pak. diulang dari awal, Mas Solik. Halaman depan. Ya Halaman pertama, depan, coba. Halaman depan dulu, judulnya. oke ya. Nah, jadi ini kan sudah direkam ya. Jadi kita sekarang sedang melakukan bimbingan tentang laporan praktik kesenioran LPK atas nama Mas Abdul Holik ya, untuk judulnya adalah optimasi pengendalian QASE untuk operasi sumber ledakan airgun dalam survei seismik laut berbasis metode akuisisi seismik nodal ya. Ini sudah dibuatkan semacam outline ya. Jadi baru outline, nanti baru bab 1 ya. Nanti harus dilengkapi dengan bab 2, bab 3 untuk sampai ke proposalnya. Ya, nanti untuk sampai ke laporan LPK-nya harus lengkap sampai bab 5 ya. Dan Oke juga Pak. Mas Solik harus mengikuti panduan-panduan yang ada di panduan penulisan LPK yang sudah saya kirimkan itu ya. Bab satunya apa, bab Oke 2 Pak. apa, bab 3 Ya, apa, 4 apa, 5 apa. Oke, secara umum itu LPK itu adalah laporan ilmiah, jadi laporan karya ilmiah yang harus mengikuti rambu-rambu laporan karya ilmiah. Misalnya, itu namanya bab 1. Bab satunya pendahuluan, mana? Belum ada tulis ya. Bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan itu harus ada latar belakang. Ya, latar belakang harus memberikan data empirik tentang existing system yang ada di sana. Nyari apa, Mas Oleg? nah, ya. Nah, jadi Catat harus tadi Pak kertas. harus ada datanya ya. Ini kan sudah direkam, Ya, nggak usah ya, di kertas lagi. oke. Nanti saya kirim rekamannya, ya. Jadi harus ada data-data empirik tentang kondisi existing yang ada di lapangan, ya, terkait dengan situasi yang ada di sana, bagaimana sehingga perlu dilakukan proses optimasi. Nah, HSE-nya tadi, health, tadi safety dan environmental, ya, kesehatan, keamanan dan juga lingkungan daripada kondisi di lapangan tersebut, khususnya di bagian apa ya, tempat kerja yaitu di offshore Mexico Gulf ini, ya. Datanya bisa Oke, berupa tabel ataupun grafik. Ya, Mas Solik ya, itu oke penting Pak. buat latar belakang. Lalu berikutnya ada namanya rumusan masalah. Itu juga harus dijelaskan. Masalahnya apa? 1, 2, 3. Rumusan masalah harus dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Ya, dengan dimulai dengan 5W1H. Ya. Jadi rumusan masalah tidak boleh begini nih. Ini bukan masalah ini. Rumusan masalah itu harus kalimat tanya. Ya. Nah, ini sudah benar sih, Mas. Bagaimana, nah, apa, langkah apa, bolehlah ini ya, bisa nih. Nanti dikasih nomor 1, 2, 3 ya, Mas Solik ya. Oke Pak. Masalah 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke, ini sudah dibagi ya. 1 terkait quality, 2 terkait health, 3 terkait safety, 4 terkait environmental. Ya. Tambahkan 1, 2, 3 nanti. Oke, sudah benar. Lalu bagian berikutnya apa? Tujuan. Nah, tujuan itu selalu harus menjawab masalah tadi. Kalau masalahnya 4, tujuannya minimal 4. Ya, Mas Solik ya. Ya, Tujuan itu menjawab masalah yang di atas. Jadi masalah 1 dijawab dengan tujuan 1, masalah 2 dengan tujuan 2. Harus begitu ya, Mas Alik ya. ya. Ini udah ada Oke. sih kualitas data apa, Tetapi menjaga tidak kesehatan fokus apa. ke, iya, makanya kasih Oh, nggak nomor, pakai nomor sih memang. pakai nomor. Tujuan 1 Ya, menjawab masalah 1, tujuan 2 ya. menjawab masalah 2. Ya, jadi jelas ya. Oke, Oke Pak next, ya. apa lagi? Manfaat, ada nggak manfaat? Mendorong keberlanjutan Pak. Mana manfaatnya? Di sini sih Pak nih. Bikin subbab lagi manfaat penelitian. Oh, manfaat ya, subbab ya. Manfaat itu terkait dengan apa, outcomes atau benefit dari stakeholder. Ya, Mas Solik bikin ini tuh outcomes buat stakeholder, buat perusahaan apa? Ya, Ya, oke Pak. oke, next. Bawa lagi. Ada ruang lingkup nggak? Belum sih, baru sampai kemarin Nah, dimintanya sampai ini saja oleh Pak Tota itu. ya, tambah ruang lingkup ya. Bisa di bab 1 Ruang lingkup ada ya. ruang lingkup. Ruang lingkup itu menjelaskan penelitian ini nanti akan lingkupnya mana. Misalnya dari segi quality, health, safety, environment. Tadi metodenya pakai apa tadi? Nah, tempatnya di mana? Nah, gitu. Dilakukan Oke Pak. kapan? Nah, itu ya, jelaskan. Ya, itu Oke adalah Pak. ruang. Nah, Oh, nanti ini baru bab 1. Bab 2, landasan teori itu ceritakan tentang beberapa teori yang terkait dengan judul. Coba ke atas ke judulnya. ya. Ya.
ke atas ke judul mana. Nah, kalau kita judul ini berarti harus ada teori-teori tentang masalah QHSE. Ya, apa itu quality, apa itu health, apa safety, apa environment. Lalu yang kedua, apa itu maksud dengan optimasi pengendalian QHSE? Itu harus ada teorinya. Yang ketiga tentang Oke. metodenya, yaitu metode akuisisi seismik nodal. Itu bagaimana teorinya? Harus Ya. ada di teori bab 2 ya. Lalu apa itu Hmm. dengan ledakan airgun? Itu buat apa itu? Ya. Hmm. Survei seismik laut itu apa itu? Harus ada teorinya Ya. di bab 2. Oke, Pak. Oke ya, Komponen balik ya. komponen di sini, Pak ya. Iya, pokoknya harus teorinya. Nanti Oke, Pak ya. sudah saya rekam, nanti saya kirim rekamannya ya. Yang Ya, oke. berikutnya di bab 2 juga, Mas Walid, itu harus ada namanya kajian previous research. Pernah dengar Kajian. tentang previous research? Oke. Previous research itu adalah research sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan topik ini. Oke, Pak ya. Jadi Mas Walid harus melakukan studi pustaka, cari jurnal-jurnal atau tesis S2 atau disertasi S3 yang melakukan penelitian yang sejenis seperti ini. Oke, Harus cari Pak. minimal 4 atau 5 jurnal Oke, ya, Pak. yang isinya tentang ini. Ya, lalu dari 4 atau 5 jurnal itu, Mas Holik harus membandingkan kira-kira apa novelty dari penelitian kita ini dibandingkan penelitian sebelumnya itu. Harus ada novelty-nya, tidak boleh sama persis. Ya. Ya, misalnya Oke. novelty, misalnya yang lain cerita tentang IHSE, tapi kan bukan di daerah, misalnya daerah apa sih, lepas pantai, bukan bidangnya bukan oil and gas misalnya. Itu adalah Hmm. novelty. Pokoknya perbedaannya dengan riset-riset sebelumnya. Itu ya, Mas Solik ya. Oke, Pak. Itu bab Sip. 2. Ya. Masuk ke bab 3, itu bab 3 judulnya metodologi penelitian. Ya, itu bab 3 itu harus Oke. ada dua komponen utama. Yang pertama cerita tentang objek penelitian. Jadi Mas Solik harus Oke. cerita perusahaan PXGeo itu apa, sejarahnya apa, latar belakangnya, mungkin juga Hmm. boleh ada struktur organisasinya, visi misi, ya, lalu sampai ke masalah bisnis proses berjalan. Jadi yang Mas Holik lakukan saja ceritakan apa saja, ceritakan itu, ya, proses Oke. di Gulf Meksiko itu apa saja. Ya, lalu itu pekerjaan yang namanya optimasi pengendalian QHSE itu di bagian mana dia berkontribusi pada semua Hmm. proses bisnis yang ada gitu. Oke. Ya, dibuatkanlah bagan atau apalah gitu ya tentang Ya, oke, Pak. proses Sip. bisnisnya. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Mas Holik harus ceritakan tentang metode yang tadi akuisisi seismic nodal itu seperti apa. Ya, jadi nanti Oke. harus jelaskan metode untuk melakukan optimasi QHSE itu dengan menggunakan metode akuisisi seismic nodal itu seperti apa, tahapannya seperti apa. Ya, harus Hmm. ada gambarnya, chart yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari metode itu. Hmm. Oke ya Mas Holik ya. Oke, Pak. Nah, itu bab 3, itu selesaikan dulu ya. Nanti bab 4, bab 5 lanjut setelah ini beres dulu. Ya. Ya, oke. Bab 4 itu adalah tentang result and discussion. Jadi hasilnya dari optimasi itu seperti apa. Baru dilanjutkan dengan discussion pembahasannya. Oke, Pak. Bab 5 kesimpulan, saran, udah selesai. Oke, Pak. Sip. Oke ya, ini kan mungkin baru bab 1 ya. Nanti silakan dilanjut Ya. sampai bab 2, bab 3. Hmm. Kalau bisa seminggu beres nggak nih? Bisa nggak? Atau 2 minggu lah. Sampai mana, Pak? Yang bab Sampai 3 bab, ya? sampai bab 3. Ya, bisa, Pak. Saya usahakan Ya, secepatnya. nanti kalau perlu kita bikin jadwal Zoom ini rutin lah, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terserah. Oke, ya. Hmm. Tergantung waktunya Mas Holik lah. Kalau waktunya agak longgar, bisa seminggu 2 kali. Kalau Hmm. misalnya ya agak sibuk, ya seminggu sekali minimal lah ya, harus ada Ya, biasanya di intinya. jam sekarang. Kalau sekarang sih berarti memang kayak di jam-jam malam aja, Pak. Jam siang Oh di ya Bapak udah. lah. Nanti Antara jam besokannya 1. kerja ngantuk dong, nggak apa-apa.
Oh, enggak masalah karena emang ini jam kerja ini, Pak. Oh, sebelah-sebelah nggak ada orang. Nggak ada ruangan saya sendiri. Oh gitu. Ini di situ berapa Heeh. orang di tempat itu? Kalau ini sih ada berapa? 10, Ada nyampe. ada sih, Pak, tuh. Kalau di tempat ruang kerja yang lain tuh ini, Pak, tuh. Hmm. Dan you Gitu. only the only Indonesian man over there. Nah, only Indonesian ya. Oh, teman-temannya orang mana? Ada yang dari Prancis, ada yang Amerika, banyak sih dari Amerika sih sini karena mereka kan masalah permit, Pak. Iya, iya, iya. Ada dari Brazil juga. Hmm. Anak saya pengen banget tuh kerja-kerja kayak gitu. Hmm. Udah berapa kali lihat. Iya, pasti orang geologi pasti tertarik, Pak, yang kayak begini. Iya, nanti nanya-nanya Iya, lah sama Pak. Mas Kolik lah kalau udah selesai Nah, ininya. boleh, Pak. Ya, boleh. Nah, karena kebetulan juga kalau kemarin sih saya waktu awal tahun saya proyeknya di Natuna, Pak, untuk Oh, di Natuna ketemu siapa? Saya banyak teman di Natuna itu. di Natuna kemarin dengan Konrad Petroleum, Pak. Oh, ketemu siapa Ya, orang siapa di situ? eh, kemarin sih sama sama ada orang Konradnya orang Scotland sih, Pak, gitu. Oh, Yang saya udah, kantornya di Simatupang, Pak. saya udah berapa kali ke Natuna, ke Anambas, Iya, muter-muter daerah-daerah situ, daerah Pak, situ. kemarin. Iya, Mm, saya udah berapa kali naik itu tuh, naik perahu yang berapa orang itu, 100 atau 200 orang itu. Iya, Pak. Yang kayak Saya gitu-gitu. pernah tinggal di Anambas 2 minggu. Wah, Iya. Pernah juga ke merambah ke Natuna, sana juga, Pak. naik itu KRI 562 ke Banjarmasin. Oh iya, Pernah KRI saya naik kapal perang 562. gitu, Iya, sama kapal TNI perang itu. Angkatan Laut. Hmm. Betul. Nah, iya, ya gitulah pengalaman-pengalaman. Iya, lumayan, Pak. Lapangan. Ya udah, Mas Khalid ya, selamat Oke, bertugas dalam terima kasih bimbingan. banget nih, Pak, nih. Ini sudah Saya mau stop habis ini. share dulu. Nanti saya kirim itunya, apa namanya, linknya ya ke YouTube aja ya. File tadi recordingnya, Pak, ya. Mm-mm. Oke, terima kasih Oke banget ya, nih, Pak, good luck ya. waktunya. Ya, Oke, Pak. ya Terima Pak. kasih, ya. Ya, Ya, sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.